wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5 sekolah dasar yang soleh dan solehah? Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anak, sudahkah kita mengenal Tuhan kita? Sebenarnya siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama, sedangkan Al-Husna adalah baik atau bagus. Harfiah Asmaul Husna adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Sesuai yang tertulis di dalam Al-Quran, Asmaul Husna berjumlah 99. Masing-masing nama-nama ini bersifat baik, bagus, dan agung, sehingga terkadang Asmaul Husna ini dikenal dengan nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya nama-nama yang indah, tetapi juga merupakan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah. Dengan mengetahui dan memahami makna Asmaul Husna, maka manusia akan dapat merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat. Nah, sekarang kita pelajari 4 Asmaul Husna Allah. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian tidak dapat diajukan ataupun diundur. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Menciptakan dan menghidupkan ciptaannya adalah hal yang sangat mudah bagi Allah, dan hanya kepadanya lah segala sesuatu dikembalikan, karena memang Dia yang maha menghidupkan dan mematikan. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu berarti yang maha hidup. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal abadi selamanya, di mana tidak menimpanya kematian ataupun fana, dan yang memberi hidup makhluk-makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendapat lain yang mengatakan Al-Hayyu yakni yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang mengandung seluruh sifat kesempurnaan, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak disudahi dengan kelenyapan,
serta tidak tertimpa kekurangan pada sisi manapun. Berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum berarti yang maha berdiri atau yang maha mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya dan tidak bergantung pada satupun makhluknya. Allah yang mengatur bumi dan langit serta segala makhluk di dalamnya. Allah tidak butuh pada makhluk, bahkan makhluklah yang butuh kepadanya. Allah tidak kekurangan suatu apapun, tidak memerlukan apapun untuk ada. Hal ini berbeda dengan ciptaannya. Semandiri apapun kita, tetap kita tidak bisa hidup tanpa Allah yang maha mandiri. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau yang Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Al-Ahad juga diartikan sebagai yang menyendiri dengan segala kesempurnaan, keagungan, kebesaran, keindahan, pujian, hikmah, rahmah, dan selainnya dari sifat-sifat kesempurnaan. Sehingga tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah dalam satu sisi. Nah, anak-anak, itu tadi keempat Asmaul Husna yang harus kalian hafal. Kita ulang ya. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Kemudian Al-Mumit yang mematikan. Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Sedangkan Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Oke anak-anak, sekarang kita belajar mengenal kitab-kitab Allah. Kitab Allah disebut juga Kitabullah, adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia sebagai bentuk petunjuk dan pedoman hidup. Mempercayai dan meyakini kitab suci Allah adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab suci beserta suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekarang kita pelajari yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam yang diturunkan di Bukit Sinai. Kitab ini ditujukan kepada kaum Bani Israel dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat terkenal dengan 10 firman Tuhan. Sebelum mendapatkan kitab Taurat ini, Nabi Musa melakukan puasa selama 30 hari pada bulan Dzulqa'dah. Hal ini dikarenakan oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel hidup dengan menyembah sebuah patung. Hidup dengan berfoya-foya, mereka selalu mencuri harta milik orang lain untuk menafkahi kehidupan mereka.
Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah yang berarti syariat atau hukum. Yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti. Secara bahasa, Zabur berasal dari kata Zabaro, Yazaburu, Zabrun yang artinya tulisan. Jadi, Zabur menurut arti aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur atau juga disebut Mazmur berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmatnya, berisi dzikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini dipusakai kepada hamba yang soleh dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam putra Maryam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebenarnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengejaran bagi orang-orang yang bertakwa. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil ini semula berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makna dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa alaihi salam menggembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir untuk seluruh alam. Nabi Isa mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun, tepatnya sejak beliau berusia 30 sampai dengan usia 33 tahun. Lalu ia diangkat atau diselamatkan oleh Allah dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Isi yang terkandung dalam Injil ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kalau kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah, kitab Zabur mengajarkan puji-pujian atau dzikir dan doa kepada Allah, sedangkan Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kekotoran atau nafsu duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud. Apa zuhud itu? Yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, akan tetapi secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran kurang lebih selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam 2 fase, yaitu 13 tahun fase sebelum beliau hijrah ke Madinah atau Makkiyah, dan 10 tahun sesudah beliau hijrah ke Madinah atau Madaniyah, yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat, serta
74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira saat Nabi Muhammad sedang berkhalwat. Dengan diterimanya wahyu yang pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, yakni manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Dan mulai saat itu, Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini memiliki nama-nama lain diantaranya. Yang pertama Al-Huda, yang artinya petunjuk. Yang kedua Al-Furqan, yang artinya pembeda yang benar dan yang salah. Dan yang ketiga adalah Asy-Syifa, yang artinya obat. Al-Quran menjadi pedoman untuk semua umat manusia, sehingga disebut rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan mengenal kitab-kitabnya. Oke, setelah kalian mempelajari materi ini, silahkan mengerjakan soal-soal latihan yang akan di-share Bu Guru melalui link Google Form yang di-share di grup WhatsApp. Sekian, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.